Keinformasi lain pemirsa, sebuah gudang penyimpanan bahan kimia obat pestisida yang berlokasi di wilayah Tangerang Selatan, Banten mengalami kebakaran. Musibah ini ternyata menimbulkan masalah lingkungan dengan tercemarnya aliran sungai Cisadane. Akibatnya ribuan ikan di sungai mengambang dan mati, bahkan perusahaan air minum wilayah Tangerang Raya terpaksa menghentikan layanannya. Khawatir akan dampak terhadap sumber air baku. Sebuah gudang penyimpanan bahan kimia obat pestisida yang berada di wilayah pergudangan Taman Tekno, Kelurahan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, ludes dilalap si jago merah pada Senin pagi 9 Februari lalu. Besarnya kobaran api dengan cepat membakar seluruh isi material yang berada di dalam gudang. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi dengan cepat berupaya memadamkan api. Namun petugas mengalami kesulitan untuk memadamkan api karena banyaknya isi material yang mudah terbakar. Guna memadamkan api, petugas akhirnya menerjunkan satu truk bermuatan pasir ke lokasi. Sumber penyebab sampai saat ini belum diketahui, masih dalam penyelidikan. Ini kan masih proses pemadaman ya? Masih proses pemadaman karena ada bahan kimia yang memang tidak bisa dipadamkan dengan air. Nah, kami sekarang lagi menunggu pasir. Itu menurut penelitian bisa dipadamkannya hanya dengan pasir. Pencemaran air disebabkan dari bahan kimia yang terbakar dan terurai mengalir ke kali. Kebakaran gudang obat pestisida ini ternyata menimbulkan masalah lingkungan dari air sisa pemadaman yang mengalir ke sungai Cisadane. Akibat cemaran bahan kimia, ribuan ekor ikan yang ada di sungai mendadak mengambang dan mati. Matinya ikan-ikan ini terlihat di sepanjang aliran sungai Cisadane, seperti yang terlihat di Jalan Kalipasir, Kota Tangerang. Nyerok ini hebat, ikan pada minggir. Yang tengah pada minggir, wah ini ikan mabuk, tapi herannya airnya ngalir kok ikan mabuk kok, jajan limbah nih. Terkait masalah ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Polres Metro Tangerang Kota juga telah mengambil sampel air untuk penyelidikan. Terkait ikan-ikan yang mengambang mati, warga dihimbau untuk tidak mengonsumsinya karena dipastikan adanya kontaminasi zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Kita menyiapkan tim dan perahu untuk mengambil beberapa titik sampel air yang ada di Sungai Cisadane ini, terutama nanti di perbatasan, karena memang ini indikasinya kan katanya pencemarannya dari Tangsel ya. Jadi juga informasi dari Pak Kadis juga, insya Allah Tangsel juga dan Kementerian Lingkungan Hidup akan turun melakukan sampel di wilayah mereka. Jadi kita di wilayah Tangerang, pada Tangerang, Tangsel di wilayah Tangsel di perbatasan. Apa saja nanti yang dicari dengan kalau berdasarkan alat OnLimo, kita ada alat pemantau real time kondisi air Sungai Cisadane. Memang untuk indikator fisika kimianya masih dalam tahap normal, hanya OD saja, kekeruhannya itu memang agak di bawah standar. Tidak hanya itu, bahkan air sungai terlihat kebiruan dan berminyak, diduga dampak cemaran bahan kimia. Kondisi air sungai yang tercemar ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak terhadap sumber air baku perusahaan daerah air minum Tirta Benteng, Kota Tangerang. Akibatnya, distribusi air bersih kepada pelanggan terpaksa dihentikan sementara guna mencegah dampak lebih lanjut terhadap kesehatan masyarakat. Ternyata benar, kondisi airnya pada saat itu telah dicek oleh lab kami, memang kurang memungkinkan untuk diolah. Nah, pada saat itu saya pastikan di kisaran jam 11 malam air sementara kita tutup secara bertahap. Saat ini, distribusi air bersih kepada pelanggan telah dibuka kembali setelah hasil pemeriksaan menunjukkan kualitas air mulai memenuhi standar. Sebelum distribusi kembali dilakukan, PDAM memastikan air baku dari Sungai Cisadane tidak lagi terkontaminasi zat berbahaya dan aman untuk diolah menjadi air bersih. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.